Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Harus tetap semangat dan juga sehat selalu. Sudah siapkah kalian untuk melakukan pembelajaran online hari ini? Oke, Bapak harapkan kalian harus sudah siap dan juga menyimak baik-baik pembelajaran online berikut ini. Selamat belajar dan semoga sukses untuk kita semua. Perbandingan ruas garis. Untuk perbandingan ruas garis, kita ketahui adalah misalkan di sini terdapat sebuah titik sebagai titik awalnya adalah anggap aja titik A. Ini anggap aja nilainya adalah X1, Y1 dan Z1. Kemudian terdapat ada namanya kita sebut dengan titik B berupa X2, Y2 dan juga Z2. Dan yang terakhir adalah ada titik C. Di sini adalah kita anggap nilainya X3, Y3 dan juga Z3. Kita ketahui di sini adalah kalau kita hubungkan antara dua buah garis ini membentuk sebuah vektor, yaitu adalah vektor AB. Dan juga di sini kalau misalkan kita hubungkan lagi antara AC, maka kita dapat vektornya adalah vektor AC. Dan di sini kalau kita hubungkan antara A sama B ini membentuk satu garis dengan terdapat sebuah titik pada garis tersebut, anggap aja titiknya P, maka yang kita tanyakan adalah berapakah vektor yang terjadi di AP jika perbandingannya ini adalah M dan di sini adalah N. Maka untuk mencari model seperti ini sebenarnya ada dua. Yang pertama, kalau kita ditanyakan adalah sebuah titik P-nya saja, maka untuk perbandingan dua buah garis tersebut atau dua buah titik tersebut tinggal menggunakan proses perbandingan, perkalian, perbandingan dan juga penjumlahannya. Artinya maka M itu nanti dikali dengan titik C, kemudian N itu dikali dengan titik B, setelah itu baru M ditambah dengan N. Kita ketahui kalau ditanyakan adalah vektor AP, berarti adalah P dikurangin dengan A. Apa yang akan terjadi kalau misalkan vektornya kita sudah ketahui, yang kita langsung ditanyakan adalah vektor AP-nya. Maka untuk vektor AP-nya kita bisa langsung nilainya adalah sama dengannya. Di sini nanti M dikali dengan vektornya adalah AC. Kemudian ditambahin N dikali dengan vektornya adalah AB. Kemudian baru dibagi dengan M ditambah sama N. Ya. Oke, sebagaimana nanti untuk contohnya adalah contohnya adalah yang pertama di sini kita ketahui koordinat titik ada koordinat titik K, L dengan proses perbandingannya adalah 3 berbanding 1. Ditanyakan koordinat titiknya daripada titik P. Jadi kita anggap saja permisalkan adalah ada sebuah koordinat titik K yang di sini nilainya adalah 3, 4 dan juga 2. Kemudian anggap saja titik di sini adalah L, nilainya adalah 2, 2,4. Kemudian ini kita hubungkan dengan garis. Nah, di mana titik P-nya ini berada pada perbandingan nilainya adalah membagi ruas KL dengan perbandingannya berarti di sini 3 dan di sini adalah 1. Sesuai dengan penentuan pembagian ruas garis tadi, maka untuk mencari koordinat kita bisa langsung dengan titik P sama dengannya adalah 3 dikali dengan 3 dikali dengan koordinat L ditambah dengan 1 untuk koordinat K.
maka ini kita tambahkan 3 ditambah 1, sehingga ini kita bisa ambil untuk 3 ini nilainya adalah 2, 2 dan 4. Kemudian ditambahkan dengan 1, untuk L-nya ada, K-nya adalah 3, 4 dengan 2. Dan di sini 3 ditambah 1. Sehingga ini proses perkalian. Kita ambil nilai P-nya sama dengannya adalah 3 dikali dengan 2. Ini adalah 6, baru ditambahkan dengan 3. Jadi kita bisa ambil nilainya adalah 9. 3 dikali dengan 2, 6, ditambah 4, nilainya adalah 10. Dan terakhir adalah 12 ditambah dengan 2, nilainya adalah 14. Dibagi dengan 4 sehingga bisa disederhanakan nilainya 9/4. 10 dibagi dengan 4 jadi 5/2. Dan yang terakhir adalah 14/4, jadi nilainya 7/2. Jadi ini lebih sederhana, nilai daripada garisnya adalah 9/4,5/2, dan satu lagi adalah 7/2. Ini adalah salah satu contoh daripada membuat koordinat titik pada pembagian ruas garis, yaitu adalah K sama L. Oke. Contoh soal untuk pembagi vektor garis juga bisa juga adalah contoh sederhananya mengenai helikopter sebuah terbang membentuk garis lurus ya. Kemudian di sini diperlukan 3 menit itu dari A ke B, dan juga 5 menit untuk vektor terbangnya dari A ke C, di mana titik A, titik B yang nilainya segitu, maka ditanyakan koordinat titik C-nya berapa. Nah, jadi secara otomatis kita membuat aja 2 buah titik ya. Yang pertama dibuat titik. Titik yang pertama adalah A, nilainya adalah 2, 7 sama 6. Kemudian ada titik B ya. Di sini anggap aja kita titik B-nya adalah 4, 5 dan 8. Kemudian di titik C di mana baris perbandingannya adalah AB 5 dan AC-nya AB-nya 3, AC-nya adalah 5. Maka di sini kita anggap karena kita ada titik C di sini misalkan. Nah, kita nggak tahu nilainya, anggap aja X, Y, dan Z. Kita nggak tahu nih, ya. Nah, supaya enak. Oke. Ya, anggap aja di sini adalah titik C-nya. Titik C titik di sini nilainya adalah berupa X, Y, dan Z. Oke. Kita hubungkan dengan dia garis lurus. Semuanya dari A ke B dan juga ke C. Oke. Maka di sini bisa membuat perbandingan ya, dengan caranya adalah kita ketahui AB nilainya 3 menit, mohon maaf di sini. Kemudian 5 menit itu dari A ke C. Ini titik C ya tadi ya. A ke C 5 menit berarti di sini adalah 2. Berarti seperti itu karena dari sini sampai di sini adalah 5. Oke. Nah, bagaimana untuk mencari titik C-nya? Ya sesuai dengan aturan. Kalau misalkan kita ambil dengan aturan vektor, berarti dia bisa saja menggunakannya adalah langsung saja ini ke sini, ya. Kemudian ini sama ini tambahin. Oke, bisa juga seperti itu. Atau dengan juga bisa menggunakan perbandingan ini. Ini yang namanya bagian C, ini adalah bagian yang namanya A, bisa dia ada 5 tapi berbeda kiri, berarti nilainya akan negatif. Ya, tapi lebih sederhananya kita menggunakan ini saja karena kita udah sering. Maka nilai daripada B itu sama dengannya adalah kita ketahui di sini titiknya adalah 2A ditambah dengan 3C, itu namanya di sini baru 2 ditambah dengan 3.
maka nilai daripada C ini ke sini, maka nilainya 5B sama dengannya 2A ditambah dengan 3C, karena kita ditanyain adalah C-nya. Jadi kita dapat nilai C-nya adalah 5B dikurangin 2A baru kemudian dibagi dengan 3. Oke. Jadi ini kita bisa ambil 5 untuk titik B, nilainya adalah 3 tadi ya. Ya, titik B mohon maaf. Titik B adalah 4, 5 dan 8. Kemudian untuk titik A karena dikurang tadi ya, arahnya dia berlawanan. 2, 7 sama 6. Baru di sini adalah kita ambil nilainya dia 3. Oke. Jadi bagaimana untuk titik C-nya? Langsung saja adalah ini nilainya 20 dikurangin dengan 4 ya, kita ketahui di sini. Ini dikali ke sini adalah 20 dikurangin dengan 4. Maka nilainya adalah 16. Kemudian 25 dikurangin 14, nilainya adalah 11 ya. 40 dikurangin dengan 12, nilainya adalah 28 ya. 28. Oke, karena dia tadi 40 dikurangin dengan 12 ya. Maka ini tinggal dibagi 3. Jadi kita dapat koordinat pada titik C-nya adalah 16/3. Kemudian 11/3. Dan yang terakhir adalah 28/3. Ini adalah jawabannya untuk pengerjaan soal aplikasi mengenai pembentukan garis lurus dengan pembagi ruas. Oke, anak-anak, setelah kita menyaksikan pembelajaran dari YouTube dan juga mungkin kalian mencari sumber yang lain, dipersilakan apabila ada yang ditanyakan bisa ditanyakan secara online. Oke, itulah pembelajaran online hari ini. Bapak harapkan kalian tetap stay di rumah, jaga kesehatan kalian, dan juga semoga diberikan kemudahan, kesehatan selalu, dan sampai jumpa untuk pembelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat!